Sancang merupakan cagar alam yang berada di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Kawasan hutan ini masih diselimuti pepohonan-pepohonan yang besar dan lebat. Satwa-satwa liar pun masih dapat kita jumpai dengan mudah di dalam hutan ini. Bahkan jika beruntung, kita dapat menemukan sekumpulan oa Jawa yang saat ini diambang kepunahan, dan masih banyak lagi satwa-satwa liar yang menjadi penghuni hutan Sancang. Menurut legenda, Leuweung Sancang ini merupakan tempat di mana Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi ngayang atau menghilang saat dikejar oleh putranya yang bernama Prabu Kian Santang saat mengajak ayahnya untuk memeluk agama Islam. Sebelum menghilang, Prabu Siliwangi berubah wujud menjadi harimau putih tanpa belang, sedangkan prajuritnya berubah menjadi harimau biasa yang kini disebut Lodaya Sancang. Konon katanya, para harimau tersebut bersemayam di dalam kayu kaboa yang terkenal dalam dunia perilmu gaiban. Kami juga mencoba mencari tahu kebenaran kaboa ini dengan bertanya kepada sesepuh di sana. Dan menurut para sesepuh, kaboa ini ada beberapa jenis, yaitu: pertama, kaboa munding yang letaknya di hutan belantara Sancang, dan kaboa Siliwangi letaknya berada di tengah lautan Sancang. Kami juga mencoba menelusuri hutan Sancang. Untuk mencapainya, kita disuguhkan jalan setapak yang suasananya terasa sangat alami. Untuk di siang hari mungkin tidak terlalu mencekam, namun pada saat menjelang maghrib baru akan terasa kemistisannya. Setelah menerobos hutan melalui jalan setapak, kita akan disuguhkan anak tangga yang sangat panjang. Pada saat pertengahan, kita akan menjumpai satu gubuk yang terhalang pohon, lalu dua gubuk atau petilasan. Di sana kita akan melihat sesajen-sesajen berupa kopi hitam, kelapa, dan kemenyan. Lalu setelah itu kita akan menuruni anak tangga lagi dan akan menjumpai muara sungai. Di sana ada seseorang yang menjadi jasa transportasi berupa rakit untuk mengantarkan peziarah atau wisatawan untuk menyeberangi muara tersebut. Setelah itu kita akan menjumpai musola dan curug Cikajayaan atau air terjun Cikajayaan. Hutan Sancang juga terkenal akan ilmu kanuragannya, sehingga hutan tersebut sering dijadikan suatu tempat untuk mencari ilmu. Dan orang itu tidak hanya dari lingkup Garut, namun sampai luar Jawa. Yang paling sering saya jumpai yakni dari Banten, Tasikmalaya, Bandung, Palembang, Medan, dan lain-lain. Salah satu ilmu yang saya pahami adalah ilmu harimau. Jika kita bisa menguasai ilmu tersebut, kita bisa mengalahkan 10 orang atau lebih dengan mudah. Mempunyai sorotan mata yang menggetarkan lawan, aura yang besar, dan jika kita bisa menguasai ilmu tersebut sampai 100% atau mendarah daging, kita bisa berubah wujud menjadi harimau. Namun sayangnya, ilmu tersebut masuk ke dalam kategori ilmu hitam atau katanya, dan pada saat kita meninggal, arwahnya menjadi penghuni hutan Sancang berwujud harimau. Pengalaman saya yang paling sering mendengar kabar tersebut, salah satunya dari kenalan orang Tasik, bahwa kakeknya muncul pada saat kelahiran cucunya yang saat itu berwujud manusia. Lalu pada saat mau pergi, beliau berkata, "Kula balik heula ka Sancang," yang berarti saya akan pulang dulu ke Sancang. Lalu berubah menjadi harimau. Dan itu bukan dari satu atau dua orang yang pernah saya dengar. Wallahu alam. Pengalaman saya sendiri pernah melihat ada sesuatu di balik rerumputan yang terlihat seperti kucing besar, suara cakaran, suara orang yang berjalan dengan keras seperti raksasa,
suara benturan batu besar beberapa kali pada atap petilasan, dan suara-suara aneh lainnya. Selain legenda Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang, Leuweung Sancang juga menyimpan rahasia lain seperti Rakean Sancang, putra Prabu Kertawarman. Rakean Sancang ini dapat dikatakan leluhur dari Prabu Siliwangi itu sendiri. Dan arti Rakean Sancang itu sendiri berarti putra raja dari hutan Sancang. Dan Prabu Kertawarman itu sendiri merupakan raja dari Kerajaan Tarumanegara, salah satu kerajaan tertua di Indonesia sebelum adanya Kerajaan Pajajaran. Namun, keangkeran hutan Sancang itu sendiri sudah mulai memudar. Itu bisa dilihat dari sampah-sampah yang berserakan di kawasan hutan. Hewan-hewan langka seperti kancil diburu, pohon-pohon mulai ditebang, dan pohon kaboa yang merupakan ciri khas hutan Sancang sudah mulai diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.